Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Reflianto. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengembangan model gamifikasi dalam meningkatkan self-regulatory learning dan student engagement pada siswa SMK di Kota Padang. Baiklah, penelitian ini kami lakukan eh, sejak bulan September sampai dengan bulan Desember. Namun secara proposal itu sudah dimulai sejak bulan Juni tahun 2025. Untuk mempersingkat waktu, kita coba untuk memaparkan hasil penelitian ini sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwasanya penelitian kami itu mengacu pada model digital gamification untuk meningkatkan self-regulatory learning, student engagement, dan hasil belajar kewirausahaan siswa tata rias dan kecantikan di SMA Kota Padang. Tim peneliti dalam hal ini adalah saya, Rektianto, sebagai ketua, kemudian dan Profesor Dr. Randozul Hendrizen, MPD, PhD, sebagai anggota satu, Profesor Dr. Safri Ahmad, MPD, sebagai anggota dua. Latar belakang penelitian ini dapat kami kemukakan bahwasannya pendidikan kewirausahaan di sekolah kejuruan seringkali menekankan pembelajaran hafalan, sehingga mengenyampingkan pengembangan pola pikir kewirausahaan yang penting untuk menavigasi ekonomi digital. Selain itu, ketidakselarasan eh, pembelajaran yang ada di lapangan ini membuat siswa kurang siap untuk memenuhi kebutuhan industri, di mana keterampilan multidisiplin sangat penting untuk inovasi dan kemampuan beradaptasi, terutama sekali adaptasi terhadap kemampuan teknologi dalam pengembangan usaha kewirausahaan, terutama pembekalan bagi siswa-siswa SMK di Kota Padang. Integrated gamifikasi, pemanfaatan elemen-elemen permainan dan platform digital seperti Kahoot itu sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pemahaman konsep-konsep dasar manajemen usaha dan pengembangan usaha kewirausahaan di bidang tata rias dan kecantikan, terutama di SMK Negeri 6 dan SMK Negeri 7 Kota Padang. Melalui permainan simulasi kewirausahaan juga kami kembangkan menggunakan virtual fit komik dalam menawarkan pendekatan transformatif dengan mendorong motivasi, interaktivitas, dan pemecahan masalah praktis. Namun potensinya masih kurang dieksplorasi dalam pendidikan kewirausahaan kejuruan. Sehingga integrasi ini kami anggap penting untuk dilakukan melalui pengembangan model yang nantinya tentu akan dilakukan pengujiannya di lapangan, yaitu di kedua sekolah yang kami jadikan tempat penelitian. Inilah yang melatar belakangi perlunya dilakukan pengembangan model digital gamification untuk meningkatkan self-regulated learning, student engagement, dan hasil belajar kewirausahaan siswa, tata rias dan kecantikan di SMK Kota Padang. Metode dan instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan metode mixed method research dengan dua tahap, yaitu metode pengembangan R&D, pengumpulan data kualitatif, dan pengumpulan data kuantitatif. Tahap kedua adalah uji kuasi eksperimen yang terkait dengan uji model yang telah dikembangkan dengan desain faktorial 2x3, bagaimana mengacu pada Creswell tahun 2014. Instrumen penelitian ini menggunakan format wawancara, kuesioner, lembar observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Pada analisa data, tahap pertama kami melakukan adalah mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan FGD untuk menganalisis sejauh mana kebutuhan model digital gamification
yang diperlukan SMK untuk meningkatkan self-regulatory learning dan student engagement dalam upaya meningkatkan keterampilan kewirausahaan siswa di sekolah SMK Negeri 6 dan 7 Padang. Eksperimen kami lakukan pada tahap kedua setelah model dikembangkan. Setelah model akhir dikembangkan meliputi sintak dan tahap-tahapan pembelajaran yang dibuat, kemudian kami melakukan eksperimen di kelas, yaitu menggunakan dua kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk menguji efektivitas model digital gamification yang dikembangkan ini menggunakan digital Kahoot dan Fitonomic sebagai simulasi game, dan kemudian kami bandingkan dengan hasil uji model konvensional yang dilakukan pada kelas 11A dan 11B di SMKN 6 dan SMKN 7 Padang. Dari hasil penelitian yang telah kami laksanakan, didapatlah hasil penelitian antara penelitian yang kami lakukan di lapangan. Pertama adalah hasil penelitian kualitatif, di mana pengembangan uji model digital gamification ini secara validitas dan kepraktisan kami peroleh pada sintaksis itu sudah layak untuk digunakan. Kemudian pada modul yang dikembangkan juga sudah sangat praktis untuk digunakan. Untuk bahan ajar juga sudah sangat efektif untuk digunakan dan evaluasi juga sangat efektif. Ini hasil penilaian tim pakar terhadap model yang meliputi sintaksis, modul, dan ajar serta evaluasi yang kami lakukan tentunya berbasiskan digital Kahoot dalam evaluasinya. Kemudian pada hasil penelitian berikutnya adalah tentang rumusan masalah yang menyangkut dengan modul, bahan ajar, dan evaluasi tadi, yang semuanya juga menyatakan praktis dan efektif. Untuk keterampilan kewirausahaan siswa kelas eksperimen, ya dari pelaksanaan yang dilakukan, itu kami menilai ada 5 poin setidaknya, yaitu penguasaan konsep, kreativitas, kepemimpinan, keberanian mengambil risiko, dan dorongan kewirausahaan. Dari 5 nilai ini diketahui bahwasanya kelompok gamifikasi memperoleh nilai skor rata-rata berkisar 83,60 dalam mengambil keberanian risiko, 89,30 terhadap kepemimpinan, kemudian 85,29 untuk kreativitas, 80,39, di mana kekuatan gamifikasi dalam menumbuhkan keterampilan kewirausahaan ini bersifat dinamis melalui tugas-tugas yang menarik dan berorientasi pada imbalan, terutama ketika menerapkan evaluasi penguasaan konsep menggunakan digital Kahoot dan pengembangan usaha dalam bentuk perencanaan usaha yang ditanyakan melalui digital Kahoot. Kemudian keterampilan kewirausahaan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran berbasis ceramah itu menunjukkan kinerja kontrol ini lebih rendah pada kelas eksperimen, di mana rata-rata keseluruhannya hanya 72,80. Kelemahan signifikan diperoleh pada dorongan untuk jadi wirausahawan hanya 68,75%, dan kreativitas 37,50%. Sedangkan yang menjadi kekuatannya adalah 70,83%. Kemudian pada tabel 4, perbandingan skill kewirausahaan antara gamifikasi dan kelas konvensional. Tabel 4 secara visual membandingkan kedua kelompok menekankan dominasi gamifikasi, terutama kreativitas, di mana kreativitas diperoleh 80,39 vs 15,63% pada kategori sangat baik. Dan dorongan kewirausahaan 76,47% vs 22,92% juga dalam kategori sangat baik. Efek interaksinya yaitu 4,12 dengan signifikan 0,018 menunjukkan bahwa keterlibatan siswa memperkuat efikasi gamifikasi sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang lingkungan belajar yang interaktif. Artinya, dengan menerapkan
model pembelajaran digital gamifikasi menggunakan Kahoot ini telah mampu membangun suasana pembelajaran interaktif dan kompetitif antar siswa sehingga mereka terlibat aktif dalam setiap menjawab soal-soal yang diberikan dan juga self regulated learning mereka atau pembelajaran mandiri terbentuk secara uh, dengan sendirinya ketika mereka ingin berkompetisi dengan siswa lainnya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah yang diberikan selama proses pembelajaran dilaksanakan. Di sini keefektifan model dapat kita lihat pada grafik di mana keefektifan model yang dikembangkan menunjukkan pada kategori baik hingga sangat baik seperti yang terlihat pada grafik ini dengan persentase dari 80 sampai 90% mendekati 90%. Kemudian student engagement dari hasil penelitian yang dilakukan pada dua kelompok, baik itu pada kelompok gamifikasi atau kelompok eksperimen maupun kelompok konvensional. Pada kelompok gamifikasi dapat dilihat bahwa di sini perilaku atau keterlibatan perilaku, keterlibatan emosional dan keterlibatan negatif, keterlibatan kognitif itu semuanya pada kategori tinggi dengan nilai rata 4,33 dari skala 5. Sedangkan pada keterlibatan siswa setelah metode konvensional, pada kelompok konvensional diperoleh nilai ratanya pada kategori cukup, di mana keterlibatan perilaku hanya 3,1 dari skala 5, emosional 3,4 dari skala 5, dan kognitif 2,9 dari skala 5. Dengan rata diperoleh 3,23 dari skala 5 pada kategori sedang atau cukup untuk student engagement. Namun secara keseluruhannya untuk kelas gamifikasi tentu menunjukkan persentase yang sangat tinggi, terutama pada perilaku emosional, yaitu mencapai 85,85%. Secara keseluruhan, pada kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran metode gamifikasi digital Kahoot itu mencapai 81% efektivitasnya. Pada hasil uji TUE ANOVA untuk melihat pengaruh atau efektivitas dari penggunaan metode, kemudian engagement dan metode terhadap engagement, ini menunjukkan bahwasanya eh, metode berpengaruh terhadap hasil belajar kewirausahaan atau keterampilan kewirausahaan siswa. No, no. Engagement juga berpengaruh terhadap keterlibatan hasil belajar siswa dalam kewirausahaan. Dan di sini juga didapatkan bahwasanya adanya hubungan ya antara metode dengan keterlibatan siswa di mana diperoleh nilai signifikannya 0,18. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 8 ini, ya, dijelaskan bahwasannya pengaruh metode pembelajaran gamifikasi VS konvensional dan tingkat keterlibatan siswa tinggi, sedang, dan rendah terhadap keterampilan kewirausahaan di antara 198 siswa itu menunjukkan pengaruh yang signifikan. Modal dikoreksi dapat kita lihat nilai F 5,192 dengan 20,54, nilai signifikannya 0,01. Ini menjelaskan bahwasanya 48% varian dalam keterampilan kewirausahaan itu sangat dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran digital gamification menggunakan Kahoot. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model digital gamification dapat menjadi pilihan model pembelajaran untuk mata pembelajaran kewirausahaan di SMK, jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Penerapan model ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan siswa dalam meningkatkan penguasaan konsep, kreativitas, kepemimpinan, keberanian dalam mengambil risiko, dan dorongan untuk mewujudkan minat siswa untuk menjadi wirausaha baru. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa fitonomik yang kami gunakan untuk simulasi gamifikasi, kemudian juga Kahoot, ya. Nah, luaran penelitian di sini adalah
artikel terindeks Scopus yang sudah kami submit, kemudian HKI, hak paten sederhana yang juga sedang kami eh, ajukan dalam bentuk draft. Di sini dapat kita lihat bagaimana draftnya. Kita coba untuk presentasikan terhadap draft gamification yang telah kami buat sebagai luaran dari hasil riset ini. Saya akan bagikan dulu ya luaran draftnya di sini. Nah, ini dia. Ini adalah luaran atau draft luaran hak paten sederhana yang sedang kami buat. Di sini yang mengajukan adalah Ketua Dr. Reflento STMPD. Kemudian dengan judul invensi, luaran invensinya adalah yang kami majukan adalah tentang hasil riset ini, tentang model pembelajaran digital gamification dalam rangka meningkatkan self-directed learning dan student engagement, serta hasil belajar kewirausahaan siswa Prodi Tata Rias dan Kecantikan di SMK 6 dan SMK 7 Padang. Nah, di sini dapat kami jelaskan secara sederhana tentang deskripsi dari invention ini, yaitu metode pembelajaran berbasis model digital gamification yang dikembangkan menggunakan pendekatan research and development dengan model ADDA. Model ini terdiri dari sintak pembelajaran, modul, dan penilaian yang divalidasi, serta diuji efektivitas melalui kuasi eksperimen pada siswa kelas 11 SMKN 6 dan SMKN 7 Padang. Nah, di sini sintak pembelajarannya memasuki beberapa tahap proses, ya, seperti yang dapat kita lihat. Ini adalah ada IDDA model, PowerPoint diagram yang kami kembangkan. Kemudian ini adalah bentuk Kahoot. Ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan dalam pembelajaran kewirausahaan menggunakan aplikasi gamifikasi Kahoot. Salah satunya dapat kita lihat adalah bagaimana tentang konsep kewirausahaan, apakah definisi utama kewirausahaan menurut konsep dasar. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, D yang perlu dijawab oleh siswa. Kemudian terhadap modelnya ini yang kami arahkan adalah yang kami upayakan untuk mendapatkan hambatan adalah penerapan model gamifikasi dalam pembelajaran kewirausahaan. Di sini nampak proses siklus pembelajaran yang kami kembangkan, yaitu pertama membuat eh, pembelajaran kewirausahaan MUA dan kecantikan untuk siswa tata rias dan kecantikan. Pertama adalah penjelasan konsep dasar tentang kewirausahaan, kemudian pengantar gamifikasi menggunakan Kahoot, kemudian melakukan aktivitas penggunaan Kahoot dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi, dan kemudian menarik kesimpulan. Ini berupa siklus dari proses pembelajaran yang kami kembangkan dari siklus ADDA. Ini adalah benefit daripada proses pembelajaran yang bisa kita peroleh dari penggunaan digital gamification tersebut. Dan juga manfaat-manfaat ini tentu saja banyak sekali, terutama dalam membangun suasana pembelajaran, sehingga pembelajaran tercapai sesuai dengan outcome yang dihadapkan, dan juga efektif, serta eh, mampu mencapai skill yang diharapkan, terutama adalah kemampuan dan keterampilan kewirausahaan siswa dalam membangun usaha MUA atau usaha-usaha kecantikan lainnya. Nah, di sini prosesnya dapat kita lihat dari bagaimana metode model gamifikasi dan pembelajaran ini nanti akan berjalan sesuai siklusnya, di mana secara proses pembelajaran siswa diarahkan untuk menguasai konsep, kemudian membangun perilaku mereka untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga membangun kesadaran sendiri untuk belajar mandiri, sehingga mereka mampu menguasai materi yang harus dipelajari. Itulah draft yang telah kami lampirkan. Demikianlah presentasi proposal singkat kami ini tentang penelitian kami pada tahun 2025 ini yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.